Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya adalah Dr. Lailatul Mukmiro, spesialis radiologi. Saya adalah salah satu pengajar di program studi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah CT scan dasar. CT scan merupakan salah satu modalitas yang banyak digunakan di bidang radiologi, terutama di teknologi pencitraan. Ada beberapa modalitas bahwa baik menggunakan X-ray, CT scan, MRI, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kurikulum program studi ini, CT scan dibagi menjadi beberapa mata kuliah, yaitu CT scan dasar, CT scan lanjut, dan aplikasi CT scan. Di dalam CT scan dasar ini, saya akan mengampu di beberapa pertemuan, yaitu di pertemuan di awal, di mana saya akan menjelaskan mengenai aplikasi klinis dari CT scan ini dalam praktek sehari-hari. Dan di pertemuan terakhir, saya juga memberikan materi mengenai cross-sectional CT scan ini. Cross-sectional merupakan atau cross-sectional anatomi merupakan salah satu materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, di mana mahasiswa sebelum melakukan teknik pemeriksaan atau jenis pemeriksaan yang menggunakan CT scan, maka anatomi yang ada di dalam tubuh manusia harus bisa diidentifikasi dengan menggunakan modalitas CT scan. Pada mata kuliah ini saya selalu memberikan awalan dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam setiap pertemuan. Jadi setiap pokok bahasan atau setiap materi ada beberapa capaian pembelajaran. Nah, di dalam pengajaran saya selalu memberikan beberapa inovasi supaya interaksi antara saya dengan mahasiswa itu menjadi lebih menarik. Dalam inovasi untuk materi yang saya akan berikan untuk cross-sectional anatomi ini, saya akan memberikan pre-test dan post-test. Pada dasarnya mahasiswa sudah mempunyai dasar anatomi imaging yang sudah mereka pelajari di semester awal. Nah, di semester 4 ini mereka akan diberikan recall lagi dengan modalitas yang lebih canggih. Diharapkan mahasiswa akan jauh lebih memahami mengenai anatomi, terutama anatomi cross-sectional. Cross-sectional itu menjadi satu rangkaian dengan quality image. Jadi pada saat Anda melihat quality image, Anda tahu kira-kira organ atau struktur organ yang berada yang Anda buat pemeriksaan sistem, entah itu irisan aksial, koronal, atau mungkin Anda rekonstruksi dengan yang lain. Dari situ, kalau Anda tahu struktur anatomi dari CT scan, maka Anda bisa lihat mana organ-organ yang mungkin blur, gambarnya blur, atau memang karena struktur anatominya seperti itu, maka Anda harus tahu begini. Jadi sebelum Anda tahu bahwa itu adalah cacat, Anda harus tahu struktur anatominya. Ini RPS-nya, ya kan? Jadi satu bagian, kemudian nanti ini yang untuk cross-sectional itu saya yang akan mengaku, tapi untuk yang image quality nanti Bu ambil. Nah, sebelum kita menginjak ke sisi anatomi untuk yang topik kedua, yaitu abdomen dan muskuloskeletal, mungkin saya akan coba lakukan pre-test dulu untuk mengetahui seberapa jauh Anda sudah memahami mengenai sisi anatomi. Kelihatan ya? 1, 2, 3, 4, 5 pre-test. Nah, kalau kita bilang abdominal city, maka ada beberapa hal yang mungkin harus Anda pahami. Satu, kalau kita di abdomen, maka struktur yang harus kita ingat adalah satu, organ padat, dua, organ rongga, yang ketiga pembuluh darah, yang keempat adalah tulang belakang. Jadi ada organ padat, organ rongga, pembuluh darah besar di situ, dan tulang belakang atau spine.
Kalau organ padat masih apa? Satu, dua, liat atau spleen. Yang ketiga apa? Renal atau ginjal. Terus kemudian pankreas. Jadi hanya 4 itu: liver, liat, ginjal, pankreas. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang kalau kita lakukan CT scan abdomen, terkadang kita menampilkan sedikit dari organ jantung. Kenapa? Karena pada saat kita lakukan scanning paling atas, ya kan, atau batas atas itu adalah di atas diafragma. Kalau di atas diafragma pasti ada bagian jantung yang terkena. Tetapi yang harus kita perhatikan itu adalah ini, bagian atas dari liver, ujung dari liver, ujung paling atas dari liver. Jadi kalau sini ada liver, kemudian di bawahnya lagi lobus kanan, kemudian di bawahnya lagi lebih besar lagi area livernya. Berikutnya, scanning berikutnya bisa membedakan mana lobus kanan, lobus kiri. Ya. Kalau di irisan lebih bawah lagi, itu kita bisa lihat lobus kiri lebih jelas. Jadi dari sini kita bisa bisa mengevaluasi mulai dari liver di paling ujung, kemudian sampai dia di paling ujung bawah, paling ujung atas sampai paling ujung bawah. Kemudian yang kita lihat, jadi kalau di CT abdomen Anda tidak perlu perhatikan jantung. Kemudian yang kalau organ berikutnya adalah lien atau spleen. Spleen organnya mirip seperti liver, cuman dia berada di sisi kiri. Ini spleen, ya kan? Jadi kadang-kadang kalau dia tidak membesar, maka biasanya 2 slice atau 3 slice dia selesai. Kalau ginjal bentuknya juga berbeda, ya kan? Jadi ginjal ini kanan dan kiri. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu bersinggungan dengan liver, kalau di sebelah kiri dia bersinggungan dengan lien. Ya. Nah, bagaimana dengan pankreas? Pankreas itu, ya, tanda pankreas itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita harus lihat dan dia tidak dalam satu bidang. Jadi antara kaput, korpus, dan kaudal itu berada di irisan yang berbeda. Jadi di irisan paling atas itu kadang-kadang kita hanya bisa melihat korpus dan kaudal. Tapi barisan agak bawah kita kadang-kadang bisa melihat kaput dan pankreas. Jadi seperti ini kita lihat kaput, pankreas. Kemudian baru dari yang kalau ini irisan agak atas, ya, kita bisa melihat kaudal dan bagian korpus. Oke, jadi itu adalah organ padat. Nah, bagaimana dengan kita evaluasi organ padat di irisan koronal? Irisan koronal akan jauh lebih mudah karena orientasi Anda kebanyakan adalah koronal. Ya. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat organ livernya, organ padatan bisa di lambung abdomen, kita bisa lihat liennya, kita juga bisa melihat ginjal. Tetapi untuk pankreas di koronal itu susah sekali kita melihat. Jadi kalau hanya di koronal kita tidak sulit sekali untuk evaluasi. Sebaiknya Anda buat di potongan aksial untuk melihat struktur pankreas. Nah, ini adalah contoh patologi yang mungkin kalau tadi normal, ya, kita akan belajar bagaimana kita mengenali struktur anatomi pada kondisi patologi. Kalau tadi lihat bahwa lien atau liver itu berada di slice, kadang-kadang berada di slice yang berbeda. Kadang-kadang di slice awal kita hanya lihat ujung paling atas dari liver, baru slice agak bawah kita bisa membedakan antara lobus kanan dan kiri. Tetapi kalau kita lihat di sini dalam satu irisan, dalam satu slice, kita bisa melihat atau bisa mengevaluasi hampir seluruh bagian dari liver dan bagian dari lien. Kalau ini
terjadi, maka bisa kita bayangkan bahwa ukuran dari liver dan ukuran dari iliannya itu membesar. Ini kita sebut dengan hepatoplenomegaly. Jadi kalau posisi seperti ini pasti kedua organ ini membesar. Karena mengambil hampir seluruh space yang seharusnya bisa diisi oleh fat. Nah, bandingkan sama ini ya. Jadi antara lobus kanan lobus kiri tetap ada space ya. Ada space antara liver dengan ilian. Kalaupun ini kita ambil di sini, tetap ada space antara liver dan ilian. Jadi ada area kosong yang diisi oleh enter. Tetapi kalau ini berbeda, ya. Hampir seluruh space-nya diisi oleh liver. Nah, ini ada satu kelainan patologis lain, di mana bagaimana Anda bisa mengenali kelainan itu berada di dekat dari organ padat. Ini adalah gambar dari CT scan, di mana ini diambil pada fase arteri. Pada fase arteri kita lihat kontras mengisi penuh dari arteri, ya. Ini adalah aorta abdominalis. Ingat, aorta abdominalis berada paling depan dari korpus vertebral. Di organ pembuluh darah yang paling depan dari korpus vertebra adalah aorta abdominalis dan vena cava inferior. Sebelah kanan vena cava inferior, sebelah kiri adalah aorta abdominalis. Kontras mengisi paling awal adalah pembuluh darah. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini Anda bisa bertanya di sela-sela saya mengajar. Jadi kalau maunya dalam satu materi ada yang ingin Anda tanyakan, Anda langsungkan. Atau Anda ingin ada yang tidak jelas, Anda langsungkan. Jadi saya bisa ulang di slide dulu. Potongan moral ingat tadi ya, ukurannya rule-nya bahwa tabung yang terisi kontras adalah pembuluh darah. Sebelah kanan adalah vena cava inferior, sebelah kiri adalah aorta abdominalis. Oke, kalau kita lihat dua tabung di sini hampir terisi kontras, ya kan? Maka yang sebelah sini adalah vena cava inferior, ini adalah aorta abdominalis. Kalau yang kelainan yang tadi kita buat tulisan corona, bisa kita lihat bahwa memang ada satu aneurisma atau pembelungan pembuluh darah, ya kan, disertai dengan robekan dari lapisan darah. Sehingga apa yang terjadi, kontras itu mengisi lumen yang sesungguhnya dan lumen yang disebabkan karena robekan. Nah, kita tadi sudah bicara tentang satu organ padat, sebagian organ vaskuler. Nah, kita akan bicara tentang bowel. Bowel kalau kita lihat di abdomen itu memang akan membingungkan ya, karena kita harus trace mulai dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, mulai dari dasar, duodenum, ilium, ya kan? Kemudian atau dari rectum, sigmoid, kolon dan sebagainya. Kan mau dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Rule yang Anda harus ingat adalah satu, kolon selalu berada di paling lateral. Kolon selalu berada di paling lateral. Jadi kalau di situ ada organ padat, kemudian dekatnya adalah bowel, maka itu adalah kolon. Kalau kolon paling kanan adalah kolon descendant atau ascendant? Ascendant. Kalau kolon paling kiri adalah descendant. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat, makanya Anda disuruh identifikasi dari berbagai, ya kan, seperti itu. Maka kalau saya mau lihat ini apa, kan cuma susah karena ternyata hanya satu slide. Nah, caranya kita identifikasi dari struktur anatomi di sini adalah Anda lihat ini adalah bagian potongan dari ujung dari liver, ya. Kemudian ini adalah kolon, adalah bowel yang paling lateral. Ini juga adalah bowel paling lateral sisi sebelah kiri. Maka ini adalah kolon ascendant, ini adalah kolon descendant. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah small bowel atau usus kecil.
itu bagaimana cara membedakan duodenum, ilium, duodenum? Karena kita tahu bahwa panjang dari duodenum dan ilium sangat panjang. Duodenum ada paling kiri, ilium ada paling kanan. Jadi kalau ada small bowel berada di tengah-tengah dan dia berada di sisi lebih lateral kanan, maka itu adalah ilium. Kalau dia di sisi sebelah kiri, maka itu adalah ilium. Bagaimana dengan duodenum? Duodenum dekat dengan gaster. Duodenum pendek sekali, ya kan? Pendek sekali. Jadi kalau kita mau identifikasi duodenum, gaster setelahnya, maka itu adalah duodenum. So kalau begitu kira-kira kalau kita lihat di slide nomor 2, ini adalah oke, good. Ini adalah Yeyeno apa itu? Oke, ini adalah Yeyeno, ini adalah ya kan? Jadi yang berada di tengah sini ini adalah small bowel, sedangkan berada di paling lateral itu adalah Oke, sekarang yang ketiga, kita lihat di sini. Maka ini adalah good, ini adalah maka ini adalah tengah, bagian tengah. Ini bagian tengah kan? Bagian medial, bagian tengah dari kantung abdomen. Jadi kalau kita lihat small bowel itu kan dia berada di tengah, dia berada di tengah kan? Kalau kolon, Anda pernah tahu kolon dulu, dia kan nyamping, pinggir semua, ya seperti itu. Jadi ini adalah ilium. Kalau umpamanya kita mau identifikasi duodenum dan gaster, kalau ilium jelas, duodenum jelas, maka duodenum itu kita lihat atau kita trace dari gaster. Jadi ini adalah gaster. Jadi kalau punya potongan aksial, gaster itu berada di sekitar liver, ya kan? Kita lihat, dia berada di sekitar liver karena letaknya paling atas, gaster. Sehingga kalau di potongan aksial, di situ ada liver masih di atas, berarti ada lian kan? Lian karena posisinya di atas, ya. Lian kemudian di situ ada organ rongga, maka itu adalah gaster. Jadi kalau kita lihat di sini ini gaster, kemudian paling lucu kalau di sini mungkin duodenum. Tapi kalau umumnya kita susah untuk melihatnya, hanya dari satu slide atau satu slide kita susah untuk identifikasi duodenum. Kita lihat kelainan di sini pasien dengan hernia, ya kan? Jadi ada bagian dari usus yang menonjol ke luar seperti ini. Kalau dari sini kita bagaimana identifikasinya? Sama, Anda perhatikan. Paling ujung, paling lateral di sisi sebelah kanan. Anda perhatikan dia terisi sebagian dengan ventral, maka ini adalah kolon ascendant. Ya, ini adalah kolon ascendant. Jadi yang naik ke yang keluar ke depan itu adalah small bowel. Nah, berarti masalahnya adalah apakah dia dari yeyeno atau ilium. Ya. Anda melihat dia berada dari mana? Dari sisi sebelah kiri. Dari sini, dari sisi sebelah kiri dia menuju ke depan. Maka ini adalah jadi kalau kayak gini, waduh ini apa? Kita nggak usah terlalu banyak berpikir karena apa? Karena ada rule-rule. Udah ya? Di posisi sagittal kita bisa melihat di mana letak rektumnya dan sigmoid. Jadi kalau umpamanya ada satu potongan sagittal di area pelvis, maka isinya hanya rektum dan sigmoid. Kita tidak bisa melihat kolon, kita tidak bisa melihat
Kenapa? Karena kita tidak tahu sagitalnya itu lebih kanan atau lebih kiri. Yang kita bisa lihat kalau di tengah itu adalah small bowel. Yang satu jalur dengan rectum dan sigmoid itu adalah kolon. Hanya itu yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah rectum, ini adalah sigmoid. Begitu agak ke sini kita bisa tahu bahwa ini adalah kolon descendant. Tapi berikutnya kita tidak bisa identifikasi ini organ rongga apa. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Sekarang kita bicara di pelvis. Jadi kalau tadi kita upper abdomen, kita akan bicara di pelvis. Di pelvis itu ada organ reproduksi, sebagian organ rongga, dan ada lagi bladder. Bladder, organ reproduksi, dan sebagian organ rongga atau bowel. Urutannya adalah paling depan atau di belakang pas dari os pubis itu adalah bladder. Di tengah organ reproduksi, paling belakang adalah rectum atau sigmoid. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bagian pelvis yang agak di atas, ya kan? Agak di atas, maka di sini kita masih bisa lihat beberapa kolon atau mungkin ilium dan ilium. Tapi kalau kita sudah di sini betul-betul di kampung pelvis, maka ada 3 struktur. 1, 2, 3. Paling depan adalah bladder, ini adalah organ rongga, ini adalah rectum. Bagaimana caranya kita tahu apakah itu organ reproduksi laki-laki atau perempuan? Anda bisa lihat di bentukan dari di belakang bladder. Kalau di belakang bladder itu bentuknya seperti oval seperti itu, maka itu adalah uterus. Tapi kalau dia betul-betul bulat, seperti apel ditaruh di situ, maka itu adalah prostat. Ini adalah prostat. Kemudian agak atas sendiri apa? Yang bentuknya seperti telinga. Kanan dan kiri. Di atas dari prostat, vesika. Nah, jadi kalau bentuknya bulat ini adalah prostat, maka yang bentuknya seperti ini adalah vesika semina. Ini juga prostat, ya kan? Ini juga prostat, ini adalah rectum. Oke, so ini adalah bladder. Anda lihat ada organ reproduksi bentuknya bulat sekali, ya kan? Maka ini adalah prostat. Ini ada rectum, atau mungkin ini agak bawah ya. Ini ada anus. Kemudian agak di atas lagi Anda perhatikan bentuknya seperti kita tahu ya, ini kanan dan kiri, maka ini adalah vesika seminaris. Ini pada wanita, Anda perhatikan bentukannya seperti ini, maka ini adalah uterus, bladder, uterus, bentukan seperti ini. Jadi kalau uterus kadang-kadang bisa dilihat di bawah, kadang-kadang di agak ke atas. Tergantung posisi dari korpus uterusnya itu berada di mana. Tapi kita bisa lihat paling bagus memang untuk uterus adalah dengan koronal maupun cervical. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah bladder, ini adalah uterus, belakangnya adalah bladder. Kalau muskuloskeletal, sisi cross-sectional memang berbeda sekali dengan abdomen. Kalau di muskuloskeletal kita bisa membuat aksial, koronal atau cervical, tetapi kelebihan dari sini adalah kita bisa membuat PR, colon
corona kita tahu bahwa ini adalah humerus, ini adalah scapula. Ergo juga sama, kita ada satu persatu strukturnya. Jadi adalah humerus distal, ini adalah os ulna, ya kan? Os ulna, kenapa ada os ulna? Karena di sini ada orang. Ini juga sama, kalau kita lihat hanya segini saja maka kita tidak bisa identifikasi itu. Sehingga kalau muskuloskeletal harus bisa diidentifikasi dengan minimal dua irisan. Apakah dia aksial, kemudian konfirmasi normal atau vertikal. Oke? Baik, ada pertanyaan? Ya. Untuk ekstremitas kita tidak ekstremitas itu kapan harus dilakukan? Apalagi kalau misalnya indikasi klinisnya itu cuma satu gitu kan ekstremitas juga. X-ray cukup. Jadi kapan kita melakukan ekstremitas bila posturnya itu tidak simpel. Faktornya tidak simpel. Contoh, kalau faktornya cuma satu itu sudah selesai. X-ray dengan dua posisi lateral, dokter sudah bisa memperkirakan kira-kira diabetes banyak. Tapi kalau umpamanya frakturnya ada pecahan kecil dan seperti itu, kan remuk ya. Maka dokter itu pasti butuh data lebih. Kira-kira remuknya ini berada di mana dan harus melakukan reposisi model apa. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Anda juga bisa menjawab pertanyaan atau menuliskan pertanyaan di Q&A yang ada di Pasti Learning, ya kan? Kemudian jangan lupa Anda membuat makalah yang ditugaskan sesuai dengan RPS yang tertulis. So, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan post test. Maka boleh diperkan Anda yang tadi ditulis di atasnya post test. Kenapa bukan bojong? Ingat, Anda perhatikan. Ya kan, strukturnya adalah mirip dengan kolom. Dan dia letaknya semakin posisinya transversal. Makanya adalah kolom transversal. Oke? Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi video pengajaran saya kepada mahasiswa untuk mata kuliah CT scan dasar dengan submateri adalah cross sectional anatomy. Saya harapkan bahwa materi ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan terutama nanti menjadi bekal mereka untuk menjalankan profesi atau tugas mereka sebagai seorang radiografer nanti di lapangan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.